لله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى موالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di majlis mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita, iman Islam kita senantiasa ditambah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang semakin taat, semakin dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan sehat wal afiat sehingga hadir di majlis. Sama-sama kita tadi mulai sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kita membacaan salawat pada Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan baca rotib, dan insyaallah sebentar lagi kita akan bacakan sedikit daripada kitab Nasihat Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan semua amaliyah yang kita laksanakan di tempat ini dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir majlis ini termasuk nikmat yang sangat ganal, karena sekali kita hadir berbagai macam keutamaan, fadilah, faedah yang kita dapatkan. Terutama faedah berjamaah. Faedah berjamaah itu adalah pahala yang diberikan oleh Allah ketika kita kumpul secara berjamaah beramaliyah. Itu kan dicatat ganjarannya itu sesuai banyaknya jamaah tersebut. Apalagi wah ini nih, ngalih mencari majlis atau susah kita mendapati majlis nang kawak dibuka saat ini nih. Ya. Dengan berbagai macam alasan pemerintah melarang, menutup dan lain sebagainya, yang akhirnya menghambat, yang akhirnya menghalangi orang hendak beramaliyah secara berjamaah. Tapi alhamdulillah di tempat kita ini kawak berjamaah. Mudah-mudahan kawak kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keadaan yang menghalangi itu aja lagi. Mun ada yang menghalangi kita pukuli. Insyaallah ya. Artinya apa? Kita beramaliyah ini justru berjamaah nang kayak ini kita beramaliyah ini maulah atau menjadikan supaya Allah itu ridho, senang lawan kita, supaya kita ini dapat rahmat, kan begitu. Tidaklah berkumpul seseorang daripada umat Nabi Muhammad SAW itu kecuali turun rahmat. Bila turun rahmat itu jauh bala. Amunnya kita sudah nih, wah ini musimnya musim fitnah, musim bala, musim musibah. Makin ditangati kita berjamaah, beramaliyah, bermajlis, makin banyak balanya. Na'udzubillah. Ya kan? Justru makin banyak bala itu makin diparaki, dibanyaki majlis. Jadi pemerintah nang masih nang gawian nang kayak ini kayak bakal berpikirnya tuh. Dan majlis semacam ini faedahnya kita ini gasan sanggup, yang mana seberataan nang hidup ini pasti akan mati. Ya Allah. Apalagi ini kan musimnya nih. Kalau bahari jer ada musim rambutan, panen rambutan ya Allah. Ada musim mangga atau asam.
Ada musim apalagi macam-macam musim. Wah ini musim orang mati. Sehari kadang nang saya kong 2 aja lagi, 5 7 matinya. Sebenarnya itu ya semua yang terjadi itu ada hikmahnya. Gasan kita nang masih hidup ini gasan pelajaran. Kawak garang mengambil pelajaran. Pelajaran apa? Banyak pelajarannya. Oh si fulan hari ini meninggal. Di kampung ini sekong sekian sehari sekian orang yang meninggal. Jadi kita berpikir-pikir mengambil pelajaran, bisa jadi esoknya kita seorang enak. Jadi kayak apa berpikirnya? Bersiap-siap ya lah, bersiap-siap. Karena apa? Kada berbau, umur ini kada berbau. Kada dan tahunya. Pancak kalau kita mendengar hanyar besokan tadi lawan aku di warung ya. Hanyar minum lawan aku tak bayar. Atau hanyar malam tadi terkumpul lawan aku jar. Nang buan bonjonan hanyar monjol lawan aku jar. Buan bonjonan. Ahlan sahlan wa marhaban. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pelajaran itu ya Allah, amunnya nang orang nang biges kah. Bisa jadi mati tuh, makinnya nang garing. Jadi nang garing-garing ini lo berapa hari nih juga Bang? Di apa banyak nang anu nih, apa jarang tuh menelpon ada, nang ke rumah ada, nang minta banyu minyak. Garingan nih, musim garing, sampar aja orang tuh ya Allah. Sebenarnya samparnya aja, ingatakan segala sesuatu itu namanya kita manusia, cuman betul wahim ini penyakit tuh jaga bahasannya tuh apa lebih kuat daripada penyakit bahari ya kan. Tapi wah ini juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidaklah Allah itu menurunkan suatu penyakit ya, apa aja penyakitnya, kecuali pasti kata Allah akan dijadikan obat gasan penyakit itu. Mengatakan tuh ada obatnya tuh. Dan obat yang paling mujarab sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa obat yang paling mujarab? Obat alaikum bisyifa'in al-asal wal Qur'an. Iya, itu ujar Nabi lah, alaikum bisyifa'in al-asal wal Qur'an. Di antara resep dari Nabi, obat itu yang menurut Nabi ini adalah dokternya segala dokter. Ya. Kok bisa? Enggak, karena Nabi itu nang memberitahu, nang menghabarakan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Sedangkan nang menjadikan segala sesuatu ini Tuhan. Ya, seharusnya kita lebih percaya lawan Nabi daripada yang lain. Nang lain itu belum tantok. Tapi kadang kita terbalik, lebih percaya lawan dokter, apalagi dokternya kafir, daripada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya apa? Bigesnya kada, matinya ya. Hati-hati tuh. Ya nang nawai ini nih. Ya kan? Nang nawai ini nih. Maaf aja. Siapa dokternya vaksin tuh? Ayo, dapat akun orang Islam mah ada. Hah? Orang muslim kan mau ulah lain. Ya lah. Dan tahulah apa vaksin tuh? Vaksin itu bakteri, virus dimasukkan, disuntikkan ke awak kita nang kada gering. Kira-kira kayak apa? Ya nang kada gering tuh. Nang sudah gering tak dulu ya mati. Mengatakan tuh. Jadi hati-hati nih. Artinya ada sesuatu itu nang kawa dituruti, ada nang kada kawa dituruti. Mengatakan tuh. Cuman ya silakan ya bangun siap berangkat, ayo ha. Tapi ada aja kada bervaksin mati juga, ajal tuh. Ya kan? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Ya kan? Amun sampai memang lalu kayak apa? Ini musimnya orang gegeringan, musimnya orang artinya akan garing bagi macam-macam penyakit. Kita ini bersiap-siap. Yang pertama tadi kalau hendak menuruti Nabi kita Muhammad SAW, obatnya adalah asal, al-asal. Asal itu apa? Madu. Madu, ujar Nabi. Ada bisi madu kada lah di rumah? Mau kada bisi madu menukar esok. Monnya ulun madunya 3 ekong. Lain pulang madunya ya lo. Itu asli bener dok. Bila dibawa ke rumah ya nah akun pecahan piring dok. Yang dituruti adalah lain madunya itu. Guru Apul belum lagi nah. Guru Salman nah. Bukan guru-guru ini harus Habib Sopi nah. Habib Sopi. Guru-guru ini harus banyak bisi madu supaya jangan garing. Barangnya. Madu apa kah? Nah itu ujar Nabi yang pertama apa obatnya? Ujar Nabi al-asal, madu. Iya tapi madu cari nang asli. Bujur nang asli jangan nang campuran atau nang bercampur apa gula habang kau ini bercampur gula macam-macam ya Allah. Iya cari madu yang asli. Kira-kira esok nih nang jual madu payu nih. Payu jual madu esok nih. Yang kedua Al-Quran. Jadi di sini disebutkan oleh ulama kenapa Nabi menyebutkan 2 macam ini di antara obat yang mujarab. Yang pertama madu itu adalah untuk penyakit zahir. Penyakit apa aja yang ada di awak kita ini yang zahir bisa diobati dengan madu tadi. Kalau Al-Quran, diantara kata ulama, Al-Quran itu adalah obat untuk batin, obat hati. Dan ada yang juga mengatakan memang dua-duanya bisa mengobati penyakit zahir dan batin. Al-Quran itu bisa mengobati apa? Penyakit zahir dan batin. Iya. Apa disebutkan dalam Allah? Nazilul minal Qur'ani ma huwa syifa itu ya kan? Sesungguhnya aku turunkan kata Allah bahwasanya Al-Quran ini adalah untuk obat kata Allah. Iya, dikuatkan lagi oleh hadis Nabi ini, alaikum bisyifa'in al-asal wal Quran. Kan, masih kada percayalah. Ini enggak kan wah ini. Iya, ya boleh kita ikhtiar. Aku biasanya minum obat anu aja, jar obat anu boleh silakan. Tapi jangan ditinggalkan juga resep dari Nabi kita Muhammad SAW. Begitu. Iya. Dan ada lagi obat-obat yang lain, ya kan? Obat yang lain apa? Habatus sauda, jintan hirang, dawaun likulli da' illal maut, ya kan? Jintan hirang itu harus diisi di rumah, jintan hirang, barang aja nambah kapsul kah, nang serbuk kah? Banyak ini orang menjual jintan hirang. Ada juga ini nang bercampur madu, bercampur jintan hirang, itu bagus lagi tuh, bagus benar tuh. Bagus tuh. Ini resep dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakin dan percaya, insya Allah apapun jenis penyakitnya, karena keyakinan kita bahwa hasilnya itu adalah dari resep Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan sembuh. Boleh ikhtiar yang lain, minta doa, lawan ulama, lawan guru, minta banyu, boleh. Itu ikhtiar. Nang kada boleh itu nang berdiam aja. Iya, di rumah aja dirasakan. Ayo hajar nang kayak apa, aku gering nang kayak ini ya kayak ini aja. Madang mati aja lagi jar. Itu kada boleh. Harus bersyariat ya. Ikhtiarnya harus ada. Di antara ikhtiarnya juga apa? Di antara kita syariat juga selain tadi doa, minum madu, kita berobat. Itu disuruh, ya kan? Artinya kan nang umpamanya apa ikhtiar yang lain selama itu tidak dilarang dalam Al-Quran itu boleh, dan selama itu tidak ada sesuatu yang haram itu boleh ya, yang penting yang halal apa aja itu boleh ikhtiar, tapi sebaik-baik ikhtiar yang sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga musim nang kayak ini jadi kita banyak berzikir, berdoa. Jadi majlis nang kayak ini waya berdoa. Waya apa lagi? Kita doa seorang kada kawa, kada bisa. Umpat barang di majelis. Nang nyata apabila kumpul di majelis kita didoakan. Kada kawa seorang berdoa mengaminakan aja udah dapat. Kan? Ya kalau julakan dan. Nah, julakan dan.
artis asam seranggen. Julak Hamdan. Jadi kadang bisa berdoa seorang didoakan di majelis ini. Makanya ketika ada nang baca bacaan yang dibaca tadi, mun ada kita kada kawam kada bisa membaca atau kada bisa mengiringi, mun kawam mengiringi itu mengiringi bagus. Semua yang kita baca tadi mulai kita sholawat tadi yang kita baca itu doa, ya kan? Di antaranya sholawat yang pertama kita baca, ini kita ulangi lagi kita jelaskan ya. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan orang yang zalim juga. Kita minta dengan berkat sholawat, bersolawat ala Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang zalim-zalim nih, ya, yang menyiksa rakyat, yang menyiksa kita sebagai umat Nabi Muhammad, orang Islam ditindas, ulama dihinakan, macam-macam nih, ya, baik itu pemerintahnya, pejabatnya, Kak, ya, punya ada presidennya, Kak, Jokowi, Kak, ya kan, punya zalim, mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau umpamanya antek-anteknya menteri-menterinya, Kak, Luhut tuh ya, kalau macam-macam nih, kita ada mau apa-apa, kita jauh di sini, hendak menembak, katanya kada sampai. Kita bacakan sholawat ini aja nah. Ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, keluarkan kami dari kezaliman-kezaliman mereka dengan selamat, mudahan selamat berataan. Itu isi sholawatnya itu yang kita baca itu, makanya kita ulang-ulang tuh sambil menghadang bubuan pian datang, kita baca daripada nganggur berokokan, kada usah baca umpat baca. Kayaknya dulu berokok, belum berokok juga. Bang ada nang ada paham nih. Orang sudah mulai baca sholawat ada lagi berokok. Nah, katakan mun ada. Ini dibacakan doa ini supaya banyak kita ini supaya dijauhkan dari orang-orang zalim. Sholawat tadi tuh. Wajil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya kan? Dijauhkan, dikeluarkan kita, diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat yang kedua, sholawat tibbil qulub. Itu bagus. Sholawat dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Itu sholawatnya. Sholawat dari seorang wali, seorang habib, seorang ulama, nang alim, nang soleh, nang wali, ngarannya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Sidin wali ma'amalakan sholawat itu. Mun kita diberi ijazah sholawat tersebut itu dibaca setiap hari ba'da subuh 27 kali. Tuh, dibaca diamalkan. Apa isi sholawatnya? Itu adalah supaya kita mendapatkan obat gasan hati kita, supaya kita mendapatkan cahaya untuk diri untuk mata hati kita, supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, supaya roh kita diberikan sholawat, dari sholawat itu makanan untuk roh kita. Itu fungsinya. Iya, kita ini apa lagi nang kurang ya loh. Kita ini zikir mengingat Allah. Yang kita baca bacaan-bacaannya dari Rasulullah. Yang memimpin zuriyahnya Rasulullah. Yang hadir para ulama pewaris-waris Rasulullah. Amunnya kita masih kada kawa aja juga umpat atau hadir sadang tuh kada mensyukurinya. Iya. Semua kita sudah pelajari, dan amalia yang kita amalkan atau yang diberi oleh guru-guru ini bukan amalia yang sembarangan. Iya. Ada sholawat. Jadi para wali-wali itu diisian sholawat nang karangan-karangan sidin atau nang istiqomah dibaca-baca oleh para wali. Termasuk yang kita baca tadi, sholawat tibbil qulub itu sholawatnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, wali. Kita umpat membaca, dapat kena apa yang dibaca tadi. Amin. Iya. Jadi itu pedatuan kita Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf Gresik, wali kutub, bisi sholawat juga. Apa sholawatnya? Namanya sholawat Gomaril Wujud. Itu diamalkan juga, kita dapat ijazah dan kita mengamalkan setiap hari ba'da subuh, habis sholat subuh dibaca 10 kali. Kayak apa salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirra wa jahra fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gitu.
Dan yang lain-lainnya wali-wali itu seberataan ada amalia khusus nang rancak dibaca sidin daripada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca sholawat itu tujuannya apa? Supaya kita umpamanya hendak belajaran, kan kita amalia tadi habis baca sholawat, baca rotib, lalu teruskan kita hendak baca kitab nih. Tujuannya supaya kita mudah mendapatkan ilmu nang kita baca. Hati aja Bian, di majelis-majelis habaib terutama ya Beb ya, di mana aja terutama di Jawa, kalau hendak memulai majelisnya itu pasti ada baca sholawat dahulu, atau bermaulid dahulu, atau baca burdah dahulu, atau baca apakah syair-syair dahulu, pujian-pujian kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa, fungsinya? Untuk memudahkan supaya masuk cahayanya Allah dan ilmu-ilmunya Allah serta cahaya Nabi Muhammad SAW. Apalagi ditambahi lagi tadi kita buka dengan kita baca doa, ya doa supaya kita mudah paham. Yang kita baca tadi di akhir apa, hendak kita apa, kita mulai mau baca kitab nih, ya kan ada doa sebelum kita majlis tuh, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah berikanlah kami kepada kami pemahamannya para nabi. Bilanya pemahaman para nabi itu harap hebat, ya nabi itu sekali menerima wahyu itu langsung paham. Nabi itu pintar, cerdas, ya kan? Mudah naik kita dapat paham nangka itu tuh. Amin. Wa hifdzal mursalin, dan kekuatan hafalan seperti para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham seperti Allah mengilhamkan pada para malaikat-malaikatnya Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ya kan dengan sudah kita amalkan tadi di awal-awal yang sudah kita baca tadi amaliyah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Nasihat Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darain. Amin. Ila an qal Guru Idris ada bawa kitab dah ya. Halaman 218 Guru Idris. Wa amara alaihi salatu wassalam bi ta'dhimil mas'alati bi jazmiha wa alla yaqulu al-'abdu Allahumma ighfirli in syi'ta bal ya'zamil mas'alah wa yu'azzim ar-raghbah wa yulihha fil mas'alah wa yuqannu bil ijabah wa yakunu 'inda du'aihi hadiral qalbi ma'a rabbih khaifan min ar-rad min haitsu ghaflatuhu an maulahu wa taqsiruhu fil qiyami bihaqqihi wa tami'an fil ijabah wa nalur raghbah likamalil judi wa sidqil wa'di. Dan diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada perintah nih dari Nabi. Apa perintah Nabi? Bi ta'zimil mas'alati bi jazmiha. Dengan kita itu menganggap atau mengagungkan, membesarkan suatu masalah itu dengan benar-benar jazm, dengan tekad, ya kan? Benar ini kita ini kan masalah doa nih, pembahasannya masalah doa ya. Jadi mun kita hendak berdoa, nang hendak kita minta itu bujur-bujur memang sesuatu yang memang ganal masalah, ya kan? Jangan diremehkan kayak itu nah, jangan dianggap remeh. Wa alla yaqulul abdu, dan juga ketika kita berdoa jangan sampai kita itu berucap dalam doa Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku kalau engkau hendak ampuni Tuhan. Kayak itu nah. Bahasanya apa? Kalau kebalikannya kan berarti mun yang kada hendak diampuni kada bapak ya. Jangan kayak itu, berdoa itu bujur-bujur memang kita mengharap pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allahumma ighfirli dhunubi, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu doanya itu sambil apa behimat. Iya, dengan suara nang lantang kalau perlu. Iya, kalau perlu dengan menangis. Kalau perlu dengan kita suara yang keras minta sama Allah. Iya. Supaya apa? Membuktikan yang kita minta itu memang betul-betul perlu. Itu. Memang kita berhajat lawan itu. Jangan berdoa seadanya. Iya. Ini kadang orang ini nih kan urusan dunia hendak nang sempurna.
hendak nang banyak. Urusan akhirat hendak nang sedikit-sedikit aja. Sedikit gini asal ada ya. Asal kawa daripada kadajar. Jangan kayak itu. Ya, jangan urusan dunia aja saing. Kita urusan akhirat, urusan ibadat, urusan minta berdoa lawan Allah itu juga jangan tanggung-tanggung, jangan seadanya. Ya, yang banyak nang baik, nang kita betul-betul berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa bal ya'zam masalah wa yu'azzam ar-raghbah, dan membesarkan harapan pada Allah. Wa yulha fil mas'alah, ya kan, dan betul-betul istilahnya kan menyodorkan masalah nang kita hadapi tadi itu betul-betul. Wa yuqanu bil ijabah, dan diyakini dengan bahwasanya nang kita minta itu yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal kabul kayak itu nah. Yang sudah ulun sampaikan pada minggu sebelumnya, kada ada doa itu nang kada kabul. Ya. Kada ada. Karena ada nih lanjutannya nih. Ya kan? Mun kita suap berdoa tapi nang kita minta itu belum kada dapat lagi, berarti itu bukan kada kabul, belum. Ya, belum kabul. Bukannya kada kabul. Semua nang kita minta pasti kabul karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku pasti aku kabulkan nang kalian minta. Pasti aku beriakan. Wa yakunu inda du'ai hadirul qalbi ma'a rabbih. Dan harus ada adabnya kita berdoa itu. Ada adab dalam berdoa. Di antara adab doa apa? Hendaklah menjadikan ketika dia berdoa itu hadir hatinya, khusyuk. Khusyuk mintanya itu bujur-bujur kita serius. Ya, jangankan kita lawan Tuhan, kita minta lawan manusia gini. Mengatakan kita minta nih, umpamanya lawan guru. Guru ulun hendak minta anu nah guru, tapi sambil bepaling nang kene nah. Tangannya minta, tapi muhanya bepaling. Kira-kira diberi gak ada lawan guru? Kurang ajar itu namanya. Ya, kadang kita kan kayak itu doa. Amin, 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 amin. Gimana kah? Ya kan? Ini nggak khusyuk ini. Ini kada beradab nih. Supaya beradab kayak Pak minta betul-betul. Menundukkan kepala boleh. Menghadap ke langit ke atas boleh. Ya kan? Ya, jadi kita ini sambil kita luruskan juga nih lah. Jadi kalau dalam disebutkan dalam hadis kiblatus shalah al-Ka'bah. Kiblatnya sembahyang itu Ka'bah. Wa kiblatud du'a as-sama. Kiblat sembahyang Ka'bah. Tapi kalau kiblatnya doa langit. Jadi jangan bingung Bian. Banyak orang berdoa menghadap ke langit. Kenapa? Memang itu yang betul. Karena kiblat doa itu menghadap ke langit. Oh berarti Allah di langit kah? Kada. Itu mengagungkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bukan menganggap Allah itu di langit, enggak. Dan memang ada dalilnya yang mengatakan begitu tadi, bahwasanya kiblat sembahyang itu adalah Ka'bah yang ada di Mekah, tapi kiblatnya doa itu adalah langit. Begitu. Itu adabnya. Di antara adabnya kalau bisa menghadap kiblat. Kiblatnya doa mana? Langit. Kadang orang bingung nih kan. Ini cuman anu apa? Kalau memantapkan lagi ya kan. Kan kadang kita doa seakan-akan doa itu adabnya menghadap kiblat sembahyang. Ya boleh saja, boleh. Cuman afdolnya adalah kiblat doa itu adalah menghadap ke langit. Afdolnya begitu. Para habaib, para ulama, para wali itu kalau doa itu menghadap ke langit ini. Menghadap ke langit ya. Iya. Jadi duduknya di mana aja nggak apa-apa, ya kan? Tidak harus menghadap kiblat anu Ka'bah begitu. Kayak ulun di sini umpamanya. Ulun tadi baca rotib, baca doa segala macam, ya kan? Ulun bacanya ngadep ke sana, kiblat sembahyang situ. Di belakang ulun belakangi kiblat. Apakah sah atau termasuk adab? Masuk adabnya kan, adabnya apa? Adabnya doa itu menghadap ke atas ke langit atau kita bertunduk. Bertunduk itu apa? Sambil menghadirkan hati kita bahwasanya kita benar-benar menghadirkan Allah nang kita minta. Gitu. Ya. Jadi adabnya dijaga. Jangan bebarang aja. Makanya ulun rancak bila acara majelis tuh, maulid atau apa, wayah berdoa
ada nang apa kada serius atau kada beradab, lebih baik kada usah empat berdoa. Iya, iya ndak boleh itu. Apa hendak mendapatkan yang dibacakan daripada doanya itu harus hadir daripada hatinya, khusyuk. Khaifan minar raddi min haitsu ghaflatuhu an maulahu. Di antara adabnya itu adalah takut, ada rasa takut kepada Allah, bahwasanya takut doa kita ini ditolak oleh Tuhan gara-gara karena kebanyakan dosa dan gawian-gawian kita nang lalai kepada Tuhan. Gara-gara kurangnya ibadah kita, gara-gara banyaknya kita ini nang kada maasinya daripada nang kita asik. Ulun nih umpamanya banyak dosa, lalu kayak apa hendak berdoa? Boleh berdoa, tapi dengan rasa takut kepada Allah. Begitu. Bukan berarti menang kita orang ahli dosa ini kada ada manfaatnya berdoa, kada. Tetap disuruh berdoa, minta sama Allah dengan adab, dengan khusyuk, dengan rasa takut, maka kita akan diberikan apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tami'an bil ijabah wa nail raghbah. Tamak pada Allah. Kada merasa cukup ya dalam doa nih. Makanya kadang kita sering ya dengar orang ulama kah, tuan guru kah, habaib kah, baca doa itu setelah baca doa umpamanya doa minta ampun lawan Allah. Allahumma fir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya kan? Kemudian masih lagi nanti ada lagi doanya Allahumma Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina, disebut lagi tuh. Ya kan, minta ampun lagi lawan Tuhan. Tadi kan sudah minta ampun, ini minta ampun lagi, tapi bahasanya lain. Itu namanya toma. Toma dalam kebaikan itu disuruh. Jadi toma itu apa? Hendak lebih dari yang sudah kita minta, hendak lebih dari yang sudah digawe. Tapi urusan ibadat, urusan kebaikan itu boleh. Tapi toma urusan dunia itu kada boleh. Jangan toma itu urusan dunia nang ulah kita lalai aja lawan Tuhan, kita toma. Ya, berusaha berhimat-himat, ya, cari duit berhimat-himat. Siang ada mayu siangnya, malam ada mayu siang, ada mayu malamnya, sugihnya ada. Iya, itu toma. Dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad dalam salah satu kitabnya apa? At-toma junun katanya. Toma itu sifatnya orang gila. Orang gila, orang toma itu. Iya, kenapa? Secukupnya apa? Porsinya dia itu seharusnya ibarat makan itulah cukup, mulainya itu kanyang atau cukupnya itu sepiring, ini hendak 3 piring. Kira-kira waras lah orang kene. Ada waras. Iya, begitu juga kita hidup nih. Nang kita cari itu seapa garang? Hah? Hendak berhimat-himat. Seapa garang kita ini? Mun sugih juga tuh lah, mun sugih juga nih. Kita bisi duit bermiliar-miliar. Kira-kira gitu kan duit semiliar aja kada tahu seapa banyaknya duitnya. Ya kan? Cuman kira-kira menatnya apa? Bahayal tuh ada ya bang, hayalan jakaku ini bisi duit semiliar aja. Tahu kadam, ya kan? Tapi apa? Maharap umpamanya si duit semiliar, tetap aja makan ya kayak orang juga sehari 3 kali. Normalnya tuh. Amun kita bisa duit miliar lalu kira apa maulah kita bisa makan 100 kali, itu kada waras. 100 piring umpamanya. Kenapa 100 piring jar? Aku sugih kalau jar. Kada pintar tak? Kada pintar tak? Yalah. Artinya apa? Toma untuk urusan nangga itu kada baik. Tapi mun urusan ibadat disuruh toma. Selalu merasa kurang dengan apa yang kita sudah gawe. Dikuatkan lagi dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Dikuatkan dengan perkataan ahli hikmah, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Gawilah kalian itu apa yang kalian perbuat urusan dunia itu seakan-akan kalian akan hidup selamanya. Tapi mun urusan akhirat itu jangan kita alang-alang menggawinya. Berhimat kita, bertomak-tomak, selalu kurang kita karena merasa apa? Seakan-akan esok hendak mati. Nah, begitu. Urusan dunia itu kawak aja ditunda dahulu. Seadanya aja, sedikit aja. Esok masih ada hari, esok masih kawak digawe. Mun hari ini kada tuntung, tak esok kawak. Kayak itu. Ya.
Kayak berjual iwaka kada habis hari ini, kesan esok. Nah, jual kandang dah. Atau apakah? Barang iya menandak cepat habis dicicir ya. Iwaknya cepat habis. Berduit kada amjar. Artinya apa? Urusan dunia itu seakan-akan ka'annaka ta'ishu abada. Seakan-akan kalian akan hidup masih lawas lagi. Iya. Kaina aja, kawa aja ditunda kaina. Hari ini kada kawa, tak esok kada tonton juga, tak esoknya pulang. Kada bapak merasa cukup dengan urusan dunia, itu namanya warok. Ya. Wa amal li akhiratika, dan gawe urusan akhiratmu, ibadah, taubat, istighfar, minta ampun, sembahyang, puasa, hadir majlis, nuntut ilmu, beparak orang soleh, ya kan, atau kita hadir ke majlis zikir, beparak dengan ulama, dengan para habaib, dengan para guru, dengan orang-orang soleh, tampulu hidup kalau esok ada hidup lagi. Jadi kayak apa? Jangan mahadang kena. Tampulu ini, tampulu ada umur, tampulu sehat, tampulu kawa, tampulu ada waktu. Iya. Meskipun macam-macam kita kesibukan yang lain-lain, tinggalkan. Iya. Meskipun capek, tapi ada balasannya, ada nilainya. Iya. Jangan disia-siakan. Kalau esok ada umur lagi. Iya. Begitu. Jadi alhamdulillah bang, mudah-mudahan buan ini istiqomah berataannya. Meskipun minta maaf ya kalau pada nang hadir nih tempatnya nih seadanya bang dulu. Persiapannya sudah maksimal, tapi sambil kita perbaiki terus nih. Mudah-mudahan doakan. Mudah-mudahan karena di halaman majelis ini kawak diserobongi pakai takso ya nana. Mudah-mudahan ada rezekinya. Kalau dari mana ada tahu. Begamatan. Jadi yang di luar minta maaf ya kalau tapi duduknya seadanya di terpal ya kan, dan mungkin sebagian terpalnya itu mungkin ada batu-batunya atau apa ya kan, karena di halaman insyaallah Begamatan nanti rencana hendak kita semen halamannya ya kan, kita semen dahulu, kemudian nanti mudah-mudahan ada rezekinya akan diulakan taso di luar nih, mudah-mudahan. Kalau tahu ya kita pembakal kamu beri ya, kalau ini bakal binderang nih, ini bakal binderang ada nah, bakal pandi, doakan beliau mudah sehat nah. Nah, pembakal kita mana nih? Pembakal kita ada nah. Bahaya. Aku Banjar. Oh, auran si Banjar. Halo, ini nang jauh datang nih pembakal nah. Garing si Dinnya. Tapi insyaallah sehat nih, berkatnya hadir majelis, insyaallah sehat. Alhamdulillah. Anaknya nang garing aja kawa hadir, makin nang bigasnya. Jangan kalah ya pembakal lah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi insyaallah orang kalau merasakan kelezatan hadir majlis atau kita zikir, kita baca sholawat, ya kan, itu tidak akan menggoyangkan apapun yang dirasakannya. Hujankah, panaskah, angin ributkah, ya kan? Makanya nang hadir nih di luar nih kan baratnya kan menyambuk kan kayak apakah? Ya kan, makanya minta sama Allah itu kalau sudah kita ditunjukkan, diberikan taufik hidayah bisa untuk hadir tempat majelis kebaikan ini, mudah-mudahan diberikan istiqomah, dan minta sama Allah kelezatan dalam ibadah tadi. Minta ya Allah, Allahumma rizuknya lazzatal, ya kan, lazzatal ibadah, lazzatal iman. Minta sama Allah dikasih kelezatan. Kalau sudah merasa lezat itu gak ada halangan apapun insyaallah. Mudah-mudahan sampai ke akhir hayat kita berataan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit melanjutkan, wa tami'an fil ijabah wa nalir raghba. Tamak dalam kita berharap pada Allah untuk dikabulkannya doa tadi, dan kita berharap untuk mendapatkan apa yang kita angan-angankan atau yang kita minta. Ni kamalil judi wa sidqil wa'di. Karena kesempurnaan
daripada sifat pemurahnya Allah dan sifat maha benarnya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah itu maha pemberi, Allah itu dermawan, Allah itu pasti mengijabah, Allah itu pasti menempati janjinya, sehingga doa kita tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Ya, jadi mantap, jangan tanggung, jangan alang-alang. Nah, itu tadi. Jadi kalau tadi sedikit nih kita ingatkan kan masalah doa ini kan afdolnya itu kan berjamaah, orang banyak ya. Kalau jadi kayak semalam nih terutama untuk bubuhan asam seranggan nih, entah di lain-lain lah. Munnya ada kematian, ini saran kita Bang lah, dan ini juga dianjurkan oleh ulama yang lain. Artinya Pak, kan kita sudah diajarkan nih oleh guru-guru kita, setiap ada kematian itu diusahakan yang hadir kifayah itu adalah sampai 1 wali, kayak itu kan minimal ya 40 orang, sehingga dibentuk ada namanya syarikat kematian, lalu nanti dibagikan kifayahnya, undangannya, ya kan? Itu kan bagus sudah nih, ya kan? Dan hadiah yang dikasihkan itu adalah sebagai hadiah untuk si mayit, ya kalau artinya apa? Amun lebih dari 40 afdol. Artinya apa? Maksudnya, oh ini dananya mayungnya cuma 40. Bukan berarti nang sisanya itu harus juga pakai duit. Enggak. Contoh, kemarin kan kejadian di sini ada nang meninggal, ya kan disolatkan pada hari Jumat, tapi kada dibawa ke masjid. Itu ulun bingung. Masjid orangnya lebih 40. Kenapa jadi disembahyangnya dilanggar? Kan sayang. Seandainya di masjid, berapa wali yang hadir? Kadang ini membaginya 40 aja jarna. Kan pun bisa lebih afdol kalau afdol. Iya, bawa ke masjid. Langsung digawe. Nang dapat, nah ini juga nih. Ini juga jadi pesan juga nih lah. Nang dapat amplop kah, nang kada dapat amplop kah kifayah itu kalau kita merasa berjiran, dekat, ya kan, atau kita tahu habarnya, itu wajib kita hadir kifayahnya. Masuk dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW, hakul muslim alal muslim, hak muslim pada muslim yang lainnya, diantaranya apa? Hadir jenazahnya ketika ada jenazah sekitar kita. Ini enggak, seakan-akan jadi adat kebiasaan nang hadir sholat kifayah atau apa hadir tempat orang kematian itu nang dapat amplop aja. Nang kada dapat amplop ada. Berapa ekongan semalam ulun lihat. Artinya parak aja tuh. Kada hadir, mungkin dia merasa kada dapat amplop tadi. Dan ulun semalam sempat juga. Padahal parak juga lawan kita dengan dia. Itu ibaratnya kan sekampungan itulah yang termasuk jiran itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, itu jiran namanya, tetangga. Ya. Jadi punya jarak, apalagi sebenarnya kan mau sekampungan kayak ini aja, sekampungan mun kita mendengar ada kabarnya si fulan meninggal, kita di kampung tuh harus hadir, datangi, ilangi, bahkan sampai sembahyang itu ikut sembahyangnya. Ini lakian lah, ya kalau kemudian bila perlu ada waktunya sampai mengantar ke kubur. Itu caranya. Begitu. Jadi semalam ulun minta maaf, ada sebagian di sini yang meninggal. Ulun nggak dapat amplopnya, tapi ulun hadir. Minta maaf aja kalau aja orang apa tamu kada diundang nih. Tapi ulun kenapa? Karena ulun merasa itu hakul muslim alal muslim. Kewajiban kita. Jadi ngatakan, oh itu sudah kebiasaannya Beb di sini begitu. Itu kebiasaan berarti yang salah. Harus dirubah. Ya, kemarin Ajis juga ulun takon nih, membawai kipaya kemana? Ulun kada dapat jar. Nah, Ajis kan mulai amparaya nih, datang ke Asam. Jadi pas ulun dak tolak, ulun bawai kita tolakan nah. Ulun kada dapat jar. Nah, padahal kada apa-apa, ya kan? Ini contohnya, selain Ajis banyak lagi. Nang ulun lihat sambil ulun lalu di kendaraan, nah sekong, berdua, bertiga, berempat, tahu julak andan tulak alam, julak. Nah, julak andan gak juga gara-gara nih. Jadi ngatakan tuh,
sayang, kan semakin banyak orangnya, semakin banyak orang mendoakan, semakin kemungkinan ijabah. Karena 40 orang yang hadir, satu wali. Dikatakan oleh Allah, satu wali itu menyebabkan semua yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mayit yang kita doakan untuk diampuni oleh Allah, untuk dirahmati oleh Allah, untuk diberikan apa, dijadikan kuburnya sebagai taman surga dan sebagainya, semuanya akan didapatkan oleh mayit yang kita datangi. Untung. Apalagi yang hadir Habib, Habaib. Ya. Mungkin semua hafal nih doanya, sering doa ya. Guru-guru sudah ngajarkan kepada kita. Apa doanya ketika kita selesai salat jenazah, salat kifayah? Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad alla tu'adzibah hadzal mayyit. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad SAW dan dengan berkat keluarga Nabi Muhammad SAW, jangan kau azab ini mayit. Ini kalau ulama, ustadz, kiai yang doa luar biasa, ijabahnya, kabulnya, apalagi habaib. Ya. Jadi kadang ini supaya meluruskan, karena sayang rugi kan itu, nah rugi. Ada habaib di kampung, ya kan? Ada kematian, dihabari kada, takut kah memberi amplop habib? Mahabari kada. Padahal Habib kada perlu amplopnya, isinya. Ada juga. Itu ajis. Itu ajis. Ulun kada. Artinya Pak, sayang ya kalau ada habaib, ada tuan guru. Ada tuan guru, ada ustadz, ada ulama, itu diutamakan. Iya. Kecuali kadada ulun kaya di kampungnya ada meninggal, ulun kadada, ayo kada apa nang lain. Kalau ada habaibnya, ya habaibnya dong. Iya, karena habaib lebih afdal. Habaib itu zuriyahnya Rasulullah. Habaib ini lebih ijabah, apalagi dalam doanya tawasulnya kepada datuknya Rasulullah SAW. Iya. Jadi ini juga harus sambil kita jaga hati lah. Jangan sampai ada kita ini apa jar orang tuh merasa kayak apa? Kenapa Habib terus jar nang jadi imamnya jar? Kenapa Habib terus jar nang doanya jar? Hati-hati. Habibnya ada bapak. Usia ikam nang bocap bener ya kalau hati-hati. Kalau menghiri akan habaib kah? Awas. Hati-hati. Kalau nih ada nang merasa merasa tuha kah, merasa lebih ilmu kah, merasa apakah? Hati-hati. Kalau ya kalau Habibnya ada bapak. Jadi jangan sampai kayak itu, karena itu memang sudah aturan fadilah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada zuriat Rasulullah SAW. Kemudian jadi masalah kifayah ya, kalau kifayah itu bagus, umpamanya dilaksanakan banyak orang. Jadi jangan sampai membebani juga lawan ahli mayit nih, warisnya. Tapi perlu juga lebih ditertibkan lagi nih. Kan yang petugasnya itu sudah diaturkan ya kan, ini bagian ini. Itu jangan sampai nanti bingung. Kemarin beberapa ini apalagi ini musim orang kifayah nih. Musim orang meninggal nih kan, di mana aja, kada di sini aja, di rantau kah, di manakah situ ya, kalau di kandangan kah di mana, itu harus diatur betul-betul. Si warisnya harus menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan, ada sambutan, ada merasa bertanggung jawab dengan sangkutan hutang pihutang, permintaan maaf dari pihak keluarga, itu harus. Iya. Kalau mau diwakilkan lawan orang lain, wakilkan. Kalau nggak bisa kita berucap atau bepandir. Karena nanti bingung, sudah mau sholat jenazah, mana keluarganya bercarian. Iya. Seharusnya nang anaknya, nang warisnya, nang keluarganya itu di depan, ini di belakang. Atau jangan-jangan nggak ikut sholat, awas. Kuitannya meninggal, anaknya kadang sembahyang. Ayo. Kuitannya meninggal atau mamanya meninggal, nang anak di luar langgar, kada empat naik. Awas. Hati-hati. Ini terjadi. Ada begitu. Jangan nang kayak itu.
Itu ngarannya mun kayak itu anak yang semacam itu berarti tidak tahu cara bagaimana berbakti lawan orang tua. Sampai matinya pun kada beradab kayak Pak. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau sebaliknya kita meskipun selagi hidup kita ini banyak mengulah orang tua itu sakit hati, kita durhaka dan sebagainya, minimal di akhir ketika orang tua kita meninggal dunia, kita minta ampun kepada Allah dan memintakan ampun untuk orang tua kita. Makanya itu untungnya mun kita bisi anak soleh lah, bisi anak soleh tuh. Bisi anak soleh bebe banyak pulang bebe. Bisi anak-anak 12 ekong umpamanya selusin. Ya kalau itu kadang ngalih-ngalih bebe hendak bertunggu kubur kah? Nyaman bener. Kadang ngalih mencari nang lain, nang anak aja disuruh. Bergantian. Ya kalau kada betah lagi. Mun ini bisi anak nang ada soleh terpaksa mencari orang lain. Padahal yang afdolnya ya anak kita sendiri. Yang afdol itu daripada kita yang waris. Iya, dan sebagai tanda bukti kita bakti kepada orang tua kita. Itu begitu. Kemudian juga ini untuk meluruskan lagi, ini Tempulu ingat nih Guru. Kalau kifayah ya dilanggar atau di masjid, panitianya dilanggar atau apa, itu sambil bejinguk melihat di luar nih. Yang hadir ini di luar ini sudah terkumpul, ya kan sudah kemudian jamnya atau sudah apa, ya kan, apalagi di situ ada tuan guru, ada ulama, ada ustadz, ada habaib, itu sambil diperhatikan. Ulun berapa kali hadir dilanggar atau di mana di sini kifayah, guru-gurunya di luar, guru-gurunya di luar, disuruh masuk ada. Mahadangi panas sidin kayak apa ini? Jujur kada? Jadi ngatakan dok, panitia harus bejingok ke belakang dok, bejingok, lihat adakah guru anu? Adakah guru anu? Oh ada, suruh masuk. Ini kada berdirian sidin nah. Kalau berpanjang bener ya, nang batis nang ngandap tuh. Jadi ngatakan sudah diundang gurunya nih, diminta bacakan doa, disuruh menalkin macam-macam tugas guru-guru nih. Panas lah pulang. Iya. Jadi ngatakan tuh lah. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan berkat hadir kita di majelis ini, Allah bukakan kepada kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan berkat majelis yang kita hadiri ini, amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan apabila ada yang di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan berkat doa orang banyak segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah dan bala. Begitu juga kita yang hadir dan keluarga kita yang ada di rumah, dengan berkat hadirnya kita di majlis ini, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat zuriyah Nabi Muhammad, dengan berkat daripada para aulia-aulia Allah, mudah-mudahan daripada keluarga kita diberikan keamanan oleh Allah, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala usaha kita dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, diberikan rezeki yang berkah, diberikan rezeki yang penuh manfaat, diberikan rezeki yang bisa menuntun kita untuk ibadah kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan berkat majlis yang mulia ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali nanti dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah sambung lagi majlis ini dengan majlisnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah sambungkan lagi majlis ini dengan majlisnya Nabi Muhammad. Di yaumil qiyamah kita berkumpul dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan nanti kita dimasukkan surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat majlis yang mulia ini, panjangkan umur kami dan kedua orang tua kami dalam keadaan sehat wal afiat. Dan apabila kau hendaki kau akhiri usia kami, akhirilah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, akhirlah usaha kami dalam keadaan husnul khatimah. Akhirlah usaha kami dalam keadaan husnul
khatimah, mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para wali-walinya, cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, cinta kepada pewaris-waris Rasulullah, dengan para ulama, dengan para salihin, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan mereka di yaumil qiyamah ala hadhihi niyat wa kullu salihah wa ala ma nabiyina fi salihun mithli hadhihi al-jalsa wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.